Sebenarnya kalau misalnya kenanya nggak kena semprit nggak masalah, tapi kalau tiba-tiba kena semprit, tapi di udah channel utama lagi kan, wah itu Nah, rawan banget kita bisa kena apa ya. Tapi itulah sebenarnya bagusnya kayak kayak bapak tadi bilang 3 hari. Cuma kadang-kadang kalau kita nggak sabar ya minimal lah, minimal 1 hari kita lihat dulu. Kadang-kadang memang sejam tapi juga udah yang ketahuan. kalau dengan tadi setelah aman-aman aja dihapus. Nggak dihapus nggak apa-apa Nggak kan, nggak dihapus nggak apa-apa. Video kita juga video ya. kita juga dan nggak kita publik. Pola Mas, kita sudah tahu nih Mas. Bikin channel tuh seperti ini itu. Cuman ada beberapa yang membuat kita tuh tidak komitmen, tidak konsisten. Ya mungkin minggu-minggu ini semangat, nanti 2 minggu lagi tidak semangat. Ya semua pemain YouTuber pasti ngerasain hal itu gitu ya. Benar, benar. Nah, cara mengatasinya gimana Mas Rendra? Ya, cara mengatasinya ya. Sebenarnya gini, eh ditarik dulu kita tuh tujuannya nge-YouTube itu apa? Niatnya ya berarti ya. Niatnya itu untuk apa? Oke. Kalau memang niatnya mau cari uang, ya itu memang kalau hanya cari uang ya nggak salah. Kalau hanya cari uang nggak salah. Cuman di situ kita harus benar-benar menguatkan apapun yang terjadi, gua harus tetap konten. Nah, tapi yang paling enak sebenarnya nge-YouTube sesuai dengan passionnya. Itu dia. Kayak Pak Didi kan Ya, CEO ya, SEO. CEO ya, ya. Kalau saya tuh kebetulan saya tuh senang nonton, Pak. Iya. Saya senang nonton film karena dulu waktu kecil jujur aja saya tuh nggak pernah nonton film. Norak sekali kan. Bioskop jauh, TV nggak punya, nonton tempat tetangga diusir, Pak. Ya dulu zaman-zaman itu kan nggak ada jarang TV ya. Dan tuh gara-gara itu saya tuh penasaran sama film dan saya tuh suka nonton film. Jadi makanya kalau ketika saya kerja bikin alur cerita film, itu sambil menghibur buat saya. Dan alhamdulillahnya channel alur film itu banyak juga peminatnya, Pak. Apalagi passion jadi nggak ngerasa capek Ya ya ngerasa intinya capek, kan ya. iya. Jadi Itu, nggak, itu. jangan Nggak merasa terbebani ya. bener, jangan merasa berbebani, jangan merasa berkorban, nikmatin aja hasilnya. Terus, tapi saya nggak ada passion nih, saya nggak ada passion saya di YouTube nggak jelas gitu, mau bagaimana? Ya kalau misalnya mau kayak gitu, mungkin harus melakukan seperti yang saya dulu lakukan di awal-awal. Saya kerja YouTube dulu kan eh, hanya kerja sampingan saja. Kerja tetap kerja, tapi luangkan setiap malam untuk bikin apa namanya? Token lagi apa? Konten. Konten. Token. Untuk bikin Kebalikannya ya. balik lagi. Untuk bikin konten. Sisihkan waktu. Tapi ingat, pastiin kalau bikin konten juga nggak boleh asal ya. Karena kalau videonya asal-asal juga bisa sih terkenal, Nggak ada bisa. nilainya ya. Nggak ada nilainya. Video kita semua harus punya value, harus punya nilai gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana mengatasinya kalau yang orangnya bosenan, ya udah bikin aja dulu konten yang di waktu-waktu senggang, kerjalah seperti kerja biasa, menjadi karyawan, mau jadi pegawai, mau jadi apapun itulah, mau usaha sendiri kayak saya dulu online shop, tapi malamnya dikerjain, itu tetap dikerjain terus. Tapi kalau misalnya kamu udah benar-benar punya passion dan kamu yakin passionnya itu apa namanya laku, punya nilai di YouTube, punya pasar di YouTube, ya itu langsung di fullin aja, kerjain aja, karena kita nggak bakal capek. Mungkin capeknya kalau dulu saya mungkin capeknya capek mengapa ya, meyakinkan orang tua. Ya. Lu ngapain sih kerja kayak gini, nggak jelas ya kan? Nggak jelas Ya lagi kan? kan. Nah, Depan laptop lagi depan ya. laptop, nggak pernah keluar, nggak pernah sosial. Cuma ketika Udah ada hasilnya. udah ada hasilnya ya suatu kebanggaan bisa ngirimin orang tua ya Pak ya. Masya Ya, Allah. itu suatu. Dan teman-teman juga bisa kayak gitu. Jadi ya ikutin passion dulu aja bagi yang punya passion, yang nggak punya passion ya udah kerja biasa dulu aja, tapi ingat sisakan waktu 2 jam aja satu hari buat ngonten, dan itu pastikan yang bernilai ya, nggak boleh asal-asalan. Ya asal-asalan bisa, cuma ya yang asal-asalan sama yang fokus hasilnya pasti beda Pak. Ya, beda banget, jelas itu. Masya Allah teman-teman sekalian ya, tetap niatnya diperbaiki lagi, niat kita apa. Ya, kalau niat nyari uang, ya sudah, emang kekuatan di sana siapkan kalau emang nyari uang dari sana. Tapi kalau emang sebaiknya adalah fokuslah disesuai dengan passion, kata Mas Rendra ya, Masya Allah. Ya, kemudian siapkanlah waktu kalau bisa sejam, 2 jam sehari untuk bikin konten ya Mas. Iya Ya? benar. Ya, jadi jangan terbebani terutama. Jangan terbebani. Ya. Kalau udah terbebani itu repot biasanya Mas ya. Karena kalau apa-apa jadi berat ya. iya benar, apalagi kalau konten-konten yang ini Pak, yang nggak menampilkan wajah aja, yang apalagi menampilkan wajah kan kayak gini, yang nggak menampilkan wajah ketika kita nggak mood, suaranya pasti jelek. Benar. Misalnya menyapa penonton,
bagaimana rasanya ketika kita mendengarkan pembawa apanya, naratornya ngomong, halo jumpa lagi di channel, halo jumpa lagi di channel saya, ketemu lagi gini. Nah, bandingin sama yang dia semangat, halo guys jumpa lagi di channel saya, terima kasih sudah subscribe, beda kan. Oh, oke. Jadi ketika kita ngomong, waktu kita passion kita senang bahagia, tanpa kita sadari kita tuh ngomong sambil senyum. Iya. Tapi ketika kita ada energinya ya. Iya benar. Ya, jadi kalau orang yang juga nonton juga males. Kayak saya pas sering banget nonton channel bola yang apalagi sekarang lagi SEA Games ya, Aduh itu kalau viewer lah sekarang ya. Iya bener, banjir viewer, makanya saya tipin lagi. Tapi kalau misalnya yang nonton, halo jumpa lagi di channel saya, gini, waduh itu. Aduh, udah nggak semangat deh. Apalagi channel olahraga harusnya semangat dong kan gitu. Ya, dia gol kan jelek malah ya. Iya, kayak contoh bagus tuh starting 11. Itu khas banget dia, apalagi logatnya itu. Halo guys, jumpa lagi di starting 11 ya. Seperti biasa, kita kan cewek tapi aku sampai hafal logatnya. Karena wah ini asik nih, bukan karena oh ini cewek jadi asik, enggak. Karena memang dia ketika naratornya ngomong, dia senyum. Dan itu kelihatan tuh the passion dia banget. Apalagi kalau udah dapat duit, senyumnya makin lebar. Masya Allah ya. Mas Rendra, ini kan banyak tantangan YouTube, Mas. Tadi kita sudah bahas tentang tantangan pribadi sendiri untuk konsisten komitmen dan sudah dikasih solusi oleh Mas Rendra. Nah, sekarang ada beberapa tantangan lagi, Mas. Contoh misalnya, cerita dong Mas Rendra nih tentang alur film misalnya. Ya, saya nggak sedikit yang curhat sama saya, Mas. Murid saya juga yang di Subang, Mas Hamsan. Beliau juga ya cerita banyak tumbang juga channel alur film ya. Ada copyright, bola juga tumbang. Itu gimana nih Mas strategi untuk konten-konten yang lumayan sensitif untuk tumbang? Seperti tumbang tau ya teman-teman ya, tapi dikira bingung lah. Jatuh atau di banned lah sama pihak YouTube ya. Jadi sudah mantep-mantep view-nya bagus gitu kan. Tahu-tahu hilang, kena strike. Bener. Ya, kena kartu merah. Mulai strike pertama oke lah. Ya, nggak boleh posting seminggu, nanti strike kedua 2 bulan. Nah, udah mulai gemetar tuh. Kena strike ketiga, lampu merah, hilang. Nah. Ya, dan itu udah kecewa banget pasti ya. Kecewa banget. Pasti ada dong pengalaman begitu. Oh, saya pernah. Nah, jadi saya pernah punya ini saya cerita dulu ya. Saya pernah punya konten channel. Saya kan punya beberapa channel. Salah satu channel saya tentang agama Islam itu sudah 500.000 subscriber. Nah, gimana tuh ceritanya? Mending kalau tiba-tiba ada di strike dulu, di peringatan, enggak. Langsung hilang. Waduh, gimana tuh? 500.000 subscriber langsung hilang. Terus nggak ngasih alasan? Nggak ngasih alasan, dan saya minta dibalikin, nggak bisa dibalikin lagi. Nggak ngasih alasan. Ya ngasih alasan, katanya itu melanggar apa, tapi ya selalu kan. Tapi nggak ada peringatan, kayak 1 kali, 2 kali kan 3 kali hilang gitu. Ini nggak, langsung hilang. Dan itu makanya ini sebelum kita makin jauh nih, supaya menghindari kekecewaan tadi, saran dari saya kita harus punya channel lebih dari 1. Cadangan benar. Dan itu juga saya juga punya channel lebih dari 1. Supaya apa? Supaya ya kayak tadi, begitu hilang apalagi 5.000 subscriber hilang, kalau saya nggak punya cadangan yang lain, tentunya saya masih punya channel cadangan lain, dan channel cadangan lain juga membahasnya tentang agama juga, tentang hukum-hukum Islam seperti itu. Dan agamanya orang di depan atau kayak preview film gitu? Campur Pak. Ada yang preview film, atau cuma suara gitu. Ada yang potongan-potongan ustadz. Oh. Yang kita ambil potongan. Okay. Cuma ya itu nggak kena copyright gitu? Nggak kena copyright. Cuman dia kalau misalnya terlalu banyak yang upload, kena dismount. Oh, oke. Itu makanya aman lah ya. Iya, dismount masih aman. Tapi ya itu saran dari saya, jangan hanya channel-channel yang re-upload atau kayak alur film saja. Teman-teman juga harus punya channel pribadi kayak Pak Didik. Saya sendiri punya kok channel pribadi. Itu kalau channel pribadinya langsung aja Mas. Itu namanya Kasta Deningrat Cat. Kasta Deningrat Cat. Oke, langsung teman-teman ya subscribe nih Kasta Deningrat Cat. Cuma itu memang jarang saya upload karena itu tentang pembahasan tentang kucing. Oh, kucing. Saya tuh cat lover kucing bengal terutama ya. Nah, teman-teman kalau mau tahu kucing bengal nanti lihat aja deh. Memang saya jarang upload. Ketika saya ada moodnya lagi ada, waktu juga lagi ada, saya bikin biasanya Pak di situ.
Cuma saya saatnya cuma 500 orang kok subscribernya. Cuma sedikit memang karena jarang upload. Sebenarnya kalau mau saya tingkatin ya bisa aja, cuman ya lebih seksi di alur film saat ini. Nah, jadi kayak Pak Didi tadi nanya, bagaimana mengatasi copyright di alur film? Nah, ini ya buat teman-teman yang pertama ya, ini pengalaman saya aja, bukan sok pintar ya. Itu saya setiap mengambil potongan videonya hanya 3 detik. Hanya 3 detik per potongan video. Dan 3 detik di bolak-balik. Nah, itu juga harus diselingi dengan gambar. Ya, selingi dengan gambar, nggak boleh, ya saran saya sih jangan semuanya video itu dibolak-balik, tapi selingi dengan freeze ya, pakai efek freeze. Oh, oke. Video terus digambar, jadi ada video lagi. Benar, tapi tidak boleh melebihi dari 3 detik. Saran saya nggak boleh melebihi. Memang sebagian video ada yang sampai 8 detik, Pak. 8 detik, 10 detik ada. Cuma saya cari aman aja itu 3 detik ya saya. Tapi itu juga saya nggak berani jamin selamanya diperbolehkan seperti itu, karena YouTube itu selalu berubah. Benar, YouTube selalu berubah. Ilmu YouTube juga selalu berganti-ganti, berubah-ubah. Makanya penting nih buat teman-teman seluruh Indonesia, penting membangun komunitas YouTube. Ya saya saranin penting. Makanya ketika saya tahu, di Jogja ada komunitas YouTube-nya, ya ayo harus gabung. Nggak usah malu, nggak usah minder gitu. Jadi ya join aja, karena ilmu YouTube itu setiap saat itu bakal berubah. Kita harus update terus. Bagaimana kita bisa mengupdate ilmu YouTube kalau kita nggak punya komunitas, apalagi nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ya jujur aja, saya bahasa Inggris saya ya gimana ya, berpasir-pasir. Bahasa Inggris saya nggak lancar-lancar banget. Cuman ketika ada komunitas, mungkin teman-teman kita yang bisa bahasa Inggris dan dia bisa ngasih tahu, oh gini loh, ini ada peraturan baru gini. Nah, yang nggak bisa bahasa Inggris mungkin punya strategi bagus, tukeran strateginya begini. Intinya kalau jadi YouTuber itu pertama harus selain membangun channel bagus, kita punya komunitas juga, harus sering silaturahmi sama YouTuber dan nggak boleh sombong karena ilmunya terus berubah. Nggak usah sok jago, misalnya gue lebih hebat dari mereka, ngapain gue gabung? Ya nggak gitu juga, Ferguson. Soalnya nanti kalau misalnya hidup bukan hanya YouTube, kalau lu meninggal juga orang-orang nggak YouTube juga bakal nguburin lu gitu kan. Kita harus bener-bener membangun ini juga, sosial juga. Ya terutama kalau kita YouTuber, ya kita join, sering ngumpul-ngumpul ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita ngumpul-ngumpul, teman-teman bikin grup dan saling support gitu deh. Nah nanti karena itu bakal berguna banget. Ya kalau sendirian kerja tuh nggak asik, jujur sendirian kerja itu nggak asik. Makanya saya dulu kerjanya sendirian, sekarang saya udah kerjanya sama teman-teman. Ya tim, mungkin karyawan gitu loh, cuman ya beda. Tim seperti zaman sekarang sama zaman dulu beda. Kalau dulu kita kerja harus di rumah, di kantor atau di rumah, dan itu kita harus ketemu tiap hari sama karyawan kita, sama apa kita. Zaman sekarang nggak gitu teman-teman. Zaman sekarang kita jadi YouTuber aja, kita tinggal cari tenaga yang bisa bikin video. Kayak saya nyari tenaga yang bisa bikin video. Dia bukan orang Jogja, dia orang luar sana, orang Tasik. Malah nggak pernah ketemu. Tapi gaji lancar. Ini ada video nih, kita fair-fairan aja. Satu video berapa gitu, mau bulanan atau mau per video. Kalau mau fair ya mungkin sesuai per video. Kesepakatan lah ya. Sesuai kesepakatan, dan kita nggak butuh rumah, kita nggak butuh kantor, nggak perlu nyewa kantor, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu nyediain alat-alat apa, dan itu lebih hemat budget dan hasilnya. Setoran kerjaan dia ada terus. Bener, dia kerja terus, dia seneng karena gajinya udah melebihi PNS, gitu kan. Kita juga seneng karena ada yang bantu menggarap. Nah, jadi ya makanya saya bilang tadi di awal, kerja saya ngapain ya? Saya juga bingung ngapain gitu gue nih. Gue tuh sekarang jalan-jalan main ya, ibadah itu ya. Tapi ya paling kalau misalnya udah selesai bikin narasi, udah selesai rekaman, udah saya tuh ya main gitu ya. Main apa. Karena nunggu video juga nggak setiap hari selesai gitu loh. Karena ya itu tadi, untuk channel alur film memang itu sensitif sekali. Nah kalau teman-teman belum siap mental, nggak usah main di alur film dulu. Main di yang original dulu. Tapi kalau memang penghasilan sih mantap alur film. Terseksi juga alur film itu penghasilannya itu. View-nya juga lumayan banyak. View-nya lumayan banyak. Cuma kan nggak bisa saya sebutin penghasilannya. Ini saya nggak tetap. Nanti bahaya Pak. Nanti ada orang pajak nonton. Masya Allah gitu teman-teman sekalian ya. Jadi untuk alur film, bola dan lain sebagainya ya harus terus update ilmu
ya harus tahu. Mungkin gini Mas ya, kita upload dulu nanti kan pas upload tuh kelihatan oh ini kena copyright di menit jadi ini. gini, Apa diedit strateginya lagi gitu ya. strategi menghindari ini ya, menghindari copyright. Kita bikin 2 channel, satu channel utama, satu lagi channel cadangan, bukan channel cadangan, channel apa ya, channel cloningannya lah ya. ya cloningannya untuk Iya, ngetes aja. ngetes, Nah, ya, benar-benar. jadi sebelum kita upload ke ini, ke YouTube utama kita upload dulu ke YouTube cadangan dulu. Saya ngerti itu. Aman nggak nih? Aman nggak? Itu jangan langsung, oh 1 jam, oh aman, jangan. 1 hari. Oh, nunggu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Kadang tiba-tiba besoknya copyright kena ya, pernah. Kena Saya juga copyright. pernah begitu. Ya pernah ya Pak ya. Iya gitu. Tiba-tiba copyright, tiba-tiba Wong awal ngupload nggak ada ada apa-apa, gitu kan. ya kan? Oh, aman-aman aja, tahu-tahu 2 hari atau 3 hari pernah 2 hari, Pak. 3 hari. Tahu-tahu 3 hari ya? dapat email Iya. situ. Benar. Di video Anda yang ini kena copyright. Kena copyright. Lah. Kok Pokoknya kemarin aman-aman aja namanya. Sebenarnya kalau misalnya kenanya nggak kena semprit nggak masalah, tapi kalau tiba-tiba kena semprit tapi di udah channel utama lagi kan, wah itu rawan banget, kita bisa kena apa ya. Tapi itulah sebenarnya bagusnya kayak Bapak tadi bilang 3 hari, cuma kadang-kadang kalau kita nggak sabar ya minimal 1 hari kita lihat dulu. Kadang-kadang memang sejam Tapi juga udah ketahuan. yang cloningan tadi setelah aman-aman aja dihapus. Nggak dihapus nggak apa-apa kan, nggak apa video kita juga ya. video kita juga dan nggak kita publik. Iya. Hanya, Oh iya. setelannya tidak publik. Tidak publik ya. Tapi jangan private juga. Kalau private nanti YouTube nggak bisa ngecek juga. Biasanya sih gitu sih. Tapi kurang tahu juga sih. Tapi saya biasanya belinya Ya, kalau yang tidak publik. Privat Hanya kita doang ya. ambil video orang lain pun nggak kena kalau privat kan ya. Sepertinya seperti itu. Tapi cuma ya tadi saya bilang karena ini ya setelahnya tidak publik aja. YouTube tetap bisa ngecek. Yang biasanya nanti kalau misalnya benar-benar aman, baru deh kita upload ke channel asli. Jujur aja, channel saya udah kena sampai 1 kali itu. Iya, gara-gara strike 1 itu saya mikir, wah bahaya nih kalau sampai strike 2 kali. Makanya saya bikin yang cadangan saat ini. Jadi saya upload dulu deh, upload situ udah aman, saya upload lagi ke sini. Apa masalahnya strike yang pertama itu, Mas? Strike yang pertama ya gara-gara ini harus perlu hati-hati juga. Kadang-kadang laporan-laporan dari orang bukan. Jadi yang komplain itu malah bukan yang punya filmnya. Lah, SoundCloud. Bingung nggak? Kok jadi SoundCloud? Jadi gini, di film kan kadang-kadang ada backsound-nya tuh, Pak. benar. Nah, backsound-nya itu yang punya suaranya. Iya, yang punya SoundCloud yang apa? Ngeklaim ya. Yang ngeklaim aku bingung. Lah ini emailnya email apa kok bukan Sony, bukan Warner, bukan apa ya, apa? Mas nggak ngajukan banding nggak? Ya bahaya Pak. Bahaya. Ini karena channelnya kan bukan channel original kita gitu. Nah, mending ya udahlah daripada Ngalah aja lah ya. Ngalah aja kan jadi pelajaran, udah tahu. Jadi kita dapat solusi bagaimana menanganinya. Kayak yang tadi kan bukan channel cloningan dulu. Nah kalau udah aman baru kita upload ke apa ya kita. Saya bener kaget juga. Dan saya tuh sempat bingung ini kenapa kayak gini. Saya nelpon teman-teman saya yang di Medan yang orang alur film juga. Gue gini-gini nih, gimana nih caranya nih? Sama. Aku juga heran dan dia juga bingung nih. Terus saya jadi, kita bahas bareng berdua. Oh, ini udah di SoundCloud. Kok bisa ya? Aku juga bingung nih. Tapi ya memang seperti itu. Ya makanya kalau channel nggak original ya pahitnya tuh di situ. Benar. Kita ya mandut-mandut wae, yang penting cair gitu. Makanya kalau mau yang lebih enak, mau didebat kayak gitu ya mendingan channel original. Kayak Bapak ini kalau misalnya saya upload, Bapak nggak seneng, Bapak yang mengapa? Bisa. Nah, itu dia. Masya Allah teman-teman sekalian ya, dapat ilmu banyak banget ini kita. Satu lagi deh Mas, Boleh. Tadi Mas Rendra cerita tentang YouTube dengan tim. Ini gimana Mas proses YouTube dengan tim? Prosedurnya seperti apa gitu kan? Saya juga dulu pernah gitu ya. Tapi pakai tim editor ya. Tim editor. Tolong dong buatkan saya video ini karena video publik ya. Video ini nanti kalau sudah jadi kirim ya, kemudian dia kirim. Nah, pertama bagus, tapi minggu kedua udah mulai nggak bagus. Padahal ada kontrak nih selama 6 bulan. Nah itu masalah saya. Nah mungkin nanti Mas Rendra bisa kasih solusi. Prosedurnya seperti apa sih Mas? Awal mula ketika kita pengen membangun tim sebuah YouTube ini? Ya gini, kalau masalah prosedur ya yang apa aja yang buka lowongan dulu lah ya. Bener, standar-standar aja kita buka lowongan dulu. Dan kita di mana buka lowongannya? Nah, Instagram, YouTube. Kalau saya di Facebook. Facebook kan kalau teman-teman mau nyari tenaga kerja video editor, cari di Facebook aja. Facebook group.
Facebook Group, bener, di Facebook Group itu setiap daerah ada deh. Kalau di Jogja ada tuh namanya Bursa Lowongan Jogja. Kalau di Gunung Kidul ada Bursa Lowongan Gunung Kidul. Di Medan mungkin ada, di Jakarta mungkin beda-beda namanya. Pokoknya itu aja, dan terus tulis lowongan kerjanya seperti apa, job desk-nya seperti apa, jelaskin. Baru kalau misalnya ada yang berminat silakan kirim ke email. Nah, setelah lamaran dulu. Bener, lamaran ke email. Sama contohnya. Nggak usah. Kirim Kirim lamaran dulu. Yang penting kita misalnya kan, kalau saya kemarin persyaratannya harus bisa Sony Vegas atau Corel Draw. Ya, bukan Corel Draw, apa namanya? Adobe Premiere. Adobe Premiere, saya begitu. Ternyata ada, dan itu banyak yang ngelamar. Ada juga yang ngelamar dia nggak ngerti Sony Vegas, nggak ngerti Adobe Premiere, cuma dia ngerti KineMaster ya kalau namanya. Ya, KineMaster, dan itu nggak masalah. Yang penting dia bisa kerja menurut saya gitu kan. Setelah itu kita telepon cerita-cerita apa yang satu-satu dia telepon. Apa kita seleksi dulu? Satu-satu saya telepon. Satu-satu? Iya, saya telepon. Kita lihat karakter mana yang mau kita pilih kan. Oke. Baru dia kira-kira bisa kerja apa enggak, baru kita kasih tahu gajinya berapa, dan itu kalau saya pribadi saya training dulu. Oke, kamu bisa ini, bisa bagus, saya bilang gitu. Memang mungkin ada beberapa yang kurang, saya training dulu. Enggak, suruh kirim dulu, contoh dia enggak? Iya, kirim dulu. Maksudnya kan gini, saya mau bikin video seperti ini. Nah, kamu bisa nggak saya kirimin ini narasi saya, suara saya kirim ke dia. Silakan edit. Seperti inilah ya. Silakan edit suara ini, kasih video, saya bilang gitu. Dan dia kirim video. Udah Pak, udah jadi ini. Oke, kirim ya. Udah jadi. Oh, ini perlu diedit tapi rapi gitu kan. Oke, ini udah bisa. Cuman tekniknya seperti ini saya kasih tahu dulu. Saya ajarin dulu. Ya nggak apa-apa. Saya nggak mikir. Bisa aja dia habis udah tahu ilmunya dikabur. Terserah lah, itu urusan dia sama Tuhan dah. Itu saya kasih tahu dulu, dia udah mengerti, baru dia mulai kerja sama kita. Nah, itu juga saya target. Saya target 1 hari 1 video. Mas cuma ngirim suara doang? Saya cuma ngirim suara doang, atau 1 video. Dia berarti dia ngambil video sama foto-foto? Oh, saya sama link videonya saya yang kasih juga. Oh gitu, dia tugasnya cuma, enak banget dong. Iya, dia tinggal download, baru tinggal edit. Ya tinggal suara saya tinggal dikasih potong-potongan video seperti apa, kapan waktunya dikasih foto, kapan. Cuma ya namanya manusia memang kadang-kadang gitu Pak. Kita nggak bisa ini juga sih Pak. Kayak Bapak bilang udah sesuai kontrak, tapi dia malah pergi. Memang kalau itu memang sudah dihindari, karena jangankan yang online, yang offline aja kadang-kadang apalagi mau lebaran habis digaji besok nggak datang lagi. Nah, itu memang nggak bisa kita hindari, dan kita harus hadapi. Makanya penting juga kita punya backup karyawan cadangan. Makanya kalau bisa jangan punya satu gitu. Kita ya kalau ada saudara kita gitu, Pak. Nah, saudara kita suruh ngerjain itu juga aja. Ketika yang orang luar pergi, masih dia bisa backup saudara kita, masih bisa. Terus kita bisa nyari yang lain lagi. Makanya minimal punya 2 karyawan deh, minimal, jangan 1. Tapi kalau memang budgetnya cuma 1, ya 1 dulu, nggak masalah. Atau malah sendiri dulu gitu. Karena nanti kalau udah teman-teman udah ngerasain hasilnya YouTube, udah gampang deh pokoknya karyawan aja. Insya Allah. Nah, Mas, untuk ini kan kadang tim editor tuh kan nggak paham copyright, nggak paham ini kena copyright atau tidak. Dia sudah ngedit sesuai dengan, berarti kita edukasi dulu nih ya. Iya, jadi gini Pak, kita bisa bikin mereka tahu copyrightnya di mana. Jadi kita yang ngasih tahu? Enggak, dia tahu sendiri nanti. Dia tahu sendiri. Jadi gini, di YouTube itu ada menu. Yang posting kita kan Mas, bukan dia kan? Dia. Oh, Mas kasih itunya? Iya benar. Sebagai namanya itu pengelola ya? Bukan pengelola Pak, pengelola ada banyak. Pengelola, tapi dia yang jenisnya editor terbatas. Editor terbatas, jadi nggak bisa. Dia nggak bisa ngelihat untuk upload doang ya. Iya, dia nggak bisa ngelihat penghasilan kita. Dia nggak bisa menghapus video kita. Dia cuma bisa mengupload dan tahu itu copyright atau enggak. Dan copyrightnya di menit keberapa dia bisa tahu. Kita tinggal tahu, oh gini, nanti kalau misalnya kayak gini, ini diganti ya. Kalau dolar kuning berarti ada yang gini-gini. Entah masalah dolar kuning, masalah ngerokok. Kadang-kadang kan kalau rokok dolar kuning biasanya. Oh iya, jelas. Rokok, baru narkoba itu dolar kuning. Makanya kemarin tuh saya besok ini mau podcast juga sama teman-teman. Nggak boleh ngerokok. Ahlul Isab, ada 2 orang. Waduh, dalam hati saya ini kena kena ini nanti dolar kuning. Disensor aja Pak. Disensor. Iya, mukanya dikasih kuning-kuning gitu. Oke, Masya Allah ya.
Berarti seperti itu ya Mas ya. Bahan tetap dari kita, ya alat doang sama dia ya. Dia cuma laptop sama dia cuma modal 3 Pak. Laptop, listrik sama skill dia. Udah itu aja. Oh, saya dulu YouTube public itu misalnya kayak review wisata. Itu suara-suara dia. Video-video dia. Saya tinggal upload doang, Mas. Itu lebih enak lagi Lebih enak lagi tuh ya. Tapi kena copyright banyak banget. Kok bisa? Tapi dia bisa wisata. Hah? Kok bisa kena? Dia Tapi ngambil orang. Ngambil video orang dia. Oh, saya kira Bapak ngerekam gitu. Enggak, kan video-video dari dia. Mas, saya cuma ngasih kata kunci doang. Ini rek 30 kata kunci. Misalnya 7 tempat wisata di Yogyakarta. Ya. Jadi nanti dia yang bikin video, dia yang ngerekam. Suaranya suara dia, suara istrinya sebenarnya. Sama video-video dia ngambil kutip dari orang. Pas ngupload pro selalu kena copyright. Selalu itu. Tapi itu Pak, suara itu penting loh Pak. Pentingnya gimana? Jadi penonton itu juga ketika kayak saya nih, Jangan saya datar-datar banget. Iya, saya pakai suara saya. Mas belajar di mana sih? Suara-suara begitu? Ya belajar di mana ya? Dulu pernah penyiar radio. Bukan penyiar radio, dulu saya pernah memang pernah diundang gua siaran di radio juga pernah. Dulu saya tuh pintar ngomong dari mana ya? Anak ada bakat artis kali Pak. Enggak, dulu saya pernah jadi instruktur juga di Telkom Medan. Jadi instruktur Telkom Medan di situ saya mulai belajar cara bicara, bagaimana, karena ini juga sih pengalaman di Jakarta juga dulu. Saya kan kelahiran Jakarta, jadi ke Jakarta tuh di sekolah tuh ngomongnya biasanya bagus-bagus tuh Pak, biasanya gitu. Walaupun ada yang nyablak juga gitu. Cuma ya memang yang penting pede sih kalau ngomong. Cuma itu Pak, jadi kalau ini cerita sedikit, jadi saya pernah masukin suara orang lain karena saya kayak Bapak itu tinggal turun ya. Tinggal turun orang apa. Udah penontonnya pada komplain. Terus nggak ada yang nonton lagi. Aduh, gua pusing nih. Akhirnya memang harus pakai suara aku. Tapi nanti pelan-pelan juga saya tinggal ke orang lain tunggu subscribernya 1 juta dulu mungkin ya. Mantap. Punya teman saya yang hampir 1 juta juga sering dikomplain gara-gara suaranya beda. Jadi dia tuh suara cowok. Suatu hari masuk suara cewek. Ya penontonnya kaget. Penontonnya nggak terbiasa. Dan itu padahal suara ceweknya bagus, Pak. Profesional banget. Saya aja kalau dengarnya itu adem kayak suara penyiar radio, tapi penontonnya kayak mungkin udah mengidolakan suara. Itu istilah kalau dalam brand itu namanya brand identity. Oh, gitu ya, Pak. Identity itu kalau berubah udah kayak McDonald tiba-tiba berubah jadi huruf W gitu. Donald. Nah, kabur tuh, padahal rasa sama, ini sama mungkin ya. Identitinya malah lebih bagus mungkin ya. Menang di nama gitu ya, Pak. Masya Allah. Matur nuwun Mas Rendra, terima kasih banyak sudah hadir di channel YouTube saya di Didik Arunsyah. Monggo Mas, kasih dong kalimat-kalimat motivasi untuk teman-teman subscriber di Arunsyah. Biar semangat terus bikin konten, Mas. Oke, mungkin motivasi dari saya agak bikin otak jungkir balik tapi loh. Wah, ngomong-ngomong silakan. Oh, ya. Lupain semua teknik yang saya kasih tadi. Lupakan semua teknik yang kita bahas tadi, lupakan. Kalau Anda nggak mendampinginya dengan amal ibadah, terutama sedekah. Karena sedekah akan melancarkan semua keinginan Anda. YouTuber harus sedekah. Hidup sedekah. Jadi sedekah Pak ya, nggak apa-apa ya. Ya, karena benar-benar kalau misalnya kita itu semua hanya omong kosong, kalau nggak sedekah bener, itu beneran deh. Masya Allah. Jadi dari hasil dari YouTube ya disisihkan lah ya. Bener, itu sedekah. Karena itu adalah olinya rezeki. Masya Allah. Lancar rezeki. Masya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Rendra. Ya. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Silakan teman-teman yang kenal Mas Rendra, langsung aja boleh komentar di kolom komentar kita. Terima kasih, sampai ketemu di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.